pertama kali ketemu Mas Hari itu di Citatah. Dia tuh gondrong, berkumis, berjenggot, tapi masih hitam. Bercerita tentang panjat tebing, susah melepaskan dari Hari. Citatah pertama kali, aku naik Vespa aja ke sana, lihat gitu. Tapi aku sendiri kan, wah ini aku nggak punya orang yang menambat aku, namanya bilayer. Maka karyawannya kakakku tuh tak bohongi, tak bujuk-bujuk, tugasmu cuman gini, narik turun naik gitu aja. Kalau aku jatuh lu rem ya, jangan lu lepasin nanti aku bablas nih. Gitu. Kira-kira 3 jam lah aku naik di situ. Karena lebih lama meredam ketakutan daripada belajar skillnya kan. Ya kalau aku lihat sekarang dulu aku edan juga ya. Ini aku bikin sendiri, masak. Nah, dari sini aku baru bisa manjat nih. Karena aku manjat di Citatah kan berdua sepi banget. Yuk kita bikin itu yuk. Bikin pelatihan yang ngajarin orang yuk supaya kita punya teman, supaya kita nggak kesepian. Nah kan niatnya itu aku. Kok niatnya tuh bukan ikut memperkenalkan olahraga, bukan. Karena aku kesepian. Saya takut ada minyak. Kalau berminyak jelek banget deh. Tahun 80 di Gladian Nasional yang ke-6 di Jogja. Di situ ada Mas Hari memberi materi tentang rock climbing. Kata si Mas Hari kalau mau belajar bawa teman-teman yang lain. Saya ajak teman-teman yang lain, itu ada 22 orang. Kalau manjat bareng-bareng di Citatah. Mana sih jalur yang paling sulit? Oh ini, ayo kita selesaikan kayak gitu. Akhirnya itu melekat di semua teman-teman gitu. Jadi kalau berhasil bahwa kita berhasil menyelesaikan yang tersulit. Kalau gagal juga di jalur yang tersulit. Kalau mati sekalipun di jalur yang tersulit itu ya, itu kelakar jadinya, tapi itu melekat sekali. Gitu. Kelompok jelma gering itu Skyger gitu. Wah ya lebih pas untuk kita itu daripada Skyhanger. Wah nggak cocok lah. Lawang kita jalan lurus kok ini naik gitu. Ibuku juga udah. Bu, nggak usah olahraga itu nggak usah tinggalin aja. Ya laki-laki makin dilarang kan makin gaspol gitu. Aku dapat beasiswa, aku milihnya International School of Mountaineering di Lesong di Swiss itu. Yang instrukturnya adalah pemanjat-pemanjat top dunia ngajar di situ. Setelah selesai, kamu mau kemana nih Har? Saya mau ke Kleine Seidek aku gitu. Ngapain? Mau lihat Eiger. Terus saya pengen naik Eiger. Mas Hari cerita ini Gunung Eiger ini dinding utaranya paling sulit sih. Wah udahlah kita ke Eiger aja. Kita kan panjat tebing gitu. Jadi di Eropa itu ada 7 dinding utara yang paling sulit. Ada di Italia, di Prancis sama di Swiss. Kenapa harus ambil Eiger? Kan Eiger nggak terkenal. Ah siapa bilang ini datanya ini orang yang paling banyak mati di Gunung Eiger di dinding utara. Gitu. Akhirnya tertarik sponsor ini. Ini ASX ku,
Ini kalau nggak salah ini titanium deh ini. Aku gaya lah pokoknya aku beli ini titanium. Ini yang titanium, ini untuk vertikal, ini yang general aja. Saya sama Pak Kong diajarkan sama Mas Hari bagaimana cara memanjat tebing es. Meskipun bukan pada tebing es. Kalau dibilang salah musim, dulu ramalan cuaca kan susah banget ke Indonesia tahun segitu ya. Jadi pas masuk ke Swiss itu semuanya masih salju di mana-mana. Begitu disebutin, diperiksa paspor semua, ngapain datang ke Swiss? Mau manjat dinding utara, wah itu sampai dipangku-pangku gitu. Apa semoga kamu bisa pulang. Jadi ya memang doanya selalu begitu. Ini menuju ke dinding utaranya gitu. Jadi harus jalan kaki dulu hampir 8 jam menuju ke tempat startnya pemanjatan. Akhirnya kenapa banyak kecelakaan yang meninggal? Itu ketika kita melintas itu kita dengar set gitu. Oh ini burung kayak gitu. Kita dengar set. Apa ini? Kita nggak tahu. Lama-lama sebelah sana setas gitu loh. Apa itu ya? Oh ini yang disebut mereka hujan batunya Eiger itu. Tuk bisa segede gini, bisa 2 kali ini, tapi rata-rata yang kena orang tuh kecilnya segini. Seginilah, segini. Wah itu ya selesai kalau orang kena helm nggak bisa tahan. Dinding utara Gunung Eiger kan longsorannya setiap detik gitu. Batu ataupun salju kayak itu. Dan kita belasan kali kena hafalan itu. Nah ini tidur kita di lorong ini nih. Di dalam itu masuk ke dalam. Kita bikin terowongan, guha kecil ke dalam, ke dekat batu agar nggak keterpa angin supaya temperaturku lebih stabil. Tapi itu disapu sama salju jadi kebuka semua di bawah. Sampai dasar dulu lihat, waduh. Aku nyari mama itu, mama kemana? Mai. Karena aku dengar waktu sebelum avalanche, mama lagi masak air nih. Tek, ketutup gitu, mati kan. Tapi kan gas jalan terus, jangan nyalain korek, jangan nyalain gitu-gitulah. Tahu saya ada di mana nih. Kayak di dalam tanah tapi putih semua kayak gitu. Waduh saya pusing. Ada yang teriak-teriak, mama gitu. Suara si Mas Hari. Saya kan bingung gitu, kemana jadi gitu. Kelihatan ada lubang kecil gitu. Jadi kayaknya ini. Bongkar-bongkar kelihatan mukanya. Wah selamat. Pak Kong selamat, semua nyebut nama kan. Ini menyita semua peralatan. Bahan makanan juga. Semuanya ke sapu bersih. Yang tinggal hanya melekat di badan aja. Diskusi di bawah badai kayak itu. Kencang banget. Sampai ransel aja ke bawah angin. Tapi menyatakan bahwa ekspedisi ini gagal. Mutusin itu. Akhirnya sepakat oke kita gagal sekarang. Tapi tahun depan harus balik lagi. Harus ditebus kegagalan ini. Orang lain menasehati kalau mau ke dinding utara Eiger sebaiknya lakukan ini. Tapi dipikir-pikir ngapain dia ngasih nasihat gitu, naik Eigernya aja belum pernah. Gitu.
jangan diikutin itu, kita bikin rumusan sendiri gitu. Itu si Mas Ari kayak gitu, saya bikin sendiri gitu. Ngapain ya ya udah ekspedisi naik gunung itu bawa balok. Kita menyelesaikan sampai 11 hari. Padahal kalau naik gunung ini cuma 4 jam pulang pergi. Ternyata nggak segampang yang kita bayangkan gitu. Eiger di saat summer bisa musim panas, itu air terjun di mana-mana. Itu jadi ide. Oke, kita latihan naik air terjun Sigura-gura. Tidak ada yang nakut-nakutin, bahaya mas ini nggak ada. Asik ini gimana? Ini tahun 85 tim Eiger pertama kali ke Swiss. Saya nganter sampai bandara aja. 86 baru saya menyusul untuk liputan. Eiger kan segede gitu. Mana dilihat nggak kelihatan. Udah pas ada teropong. Teropongnya kan gede banget sampai bisa ngelihat. Itu yang titik-titik itu yang titik merah. Udah mendekati puncak itu udah. Ini lagi santai-santai menunggu heli apa nunggu berita. Mas Ari belum sampai puncak. Kita udah datang jadi duduk-duduk di itu ya. Udaranya memang dingin juga sih. Nah, ini saya foto dari helikopter. Terus ini baru pas tim Eiger turun, saya jemput dari bawah. Akhirnya ketemulah. Nah, begitu ketemu, mas aku isi loh gitu. Isi apa? Telat apa? Bener. Hamil. Ternyata wah dia positif lah gitu loh. Ya dia pintar juga nggak ngasih tahu. Gitu. Tapi kalau dia ngasih tahu kayaknya punya cerita khayalan sendiri gitu loh. Waktu di helikopter juga aku nggak tahu bahwa ada Ida itu lagi foto aku. Karena hovering sebentar gitu kita wah gitu. Ya kita pikir seperti helikopter biasanya, helikopter kan selalu ngecek pemanjat aman semua, dia turun mendarat. Selalu gitu. Terus naik gini, loh kok ada gantung-gantung berarti ada yang diambil. Kita bisa lihat gitu, ada orang bawa itu mendarat. Gitu. Kita satu ekspedisi itu 2 kali dia ngambil orang. Gitu. Kan serem loh. Aku bilang jenazah, karena sponsor nanya itu. Kalau aku meninggal, kamu meninggal, jenazah mau ditanam di sana atau dibawa pulang. Tantangannya aduh, bikin jantungan, taruhannya nyawa ya. Sekarang malah dia yang sangat khawatir sama cucu-cucunya. Ya itu bercermin lah gitu kayaknya. Oh ini udah kecapean bergeletakan. Lihat si tuh sarung tangannya juga udah pada hancur. Iya tidur kecapean. Karena udah selesai, udah bisa bernafas dengan lega. Kalau aku manjat sebagai kesenangan sudah nggak tak lakukan. Aku sekarang manjatku ini berguna apa lagi sih? Oh ya salah satunya adalah nolong. Orang yang kecelakaan di ketinggian, keterjalan itu gimana bisa lebih cepat, lebih gampang, tidak tergantung sama alat. Jadi itu. Kalau manjat untuk senang-senangan ya ikut rame-rame aja gitu-gitu aja. Tapi tidak seperti dulu lah. Gitu pengen buat sesuatu gitu. Ya itu mungkin karena
Ya itu tadi kalau udah sampai puncak kita tuh ngapain sih sebetulnya gitu. Kita harus turun gitu. Baru kita bersyukur terus sudah di bawah. Ya, saya pikir dulu aku sudah sampai puncak terus ya, terima kasih Tuhan dan terus kemudian aku bisa nulis lirik atau puisi yang bagus, nggak bisa. Justru bisa nulis liriknya setelah berapa minggu di Bandung gitu baru kemarin gitu ya serem banget ya gitu. Selamat ya kita, temanku selamat, aku selamat, semua selamat gitu. Paling senang kan itu sebetulnya. Oke, ini usai sudah kata-kataku sendiri terkunci di sini. Hidup juga ada pegangan, ada pijakan, harus seimbang juga. Manjat juga sama kayak gitu. Harus bisa mencengkram dengan kuat. Pijakannya juga harus solid kayak gitu, harus bagus, jangan sekedar nginjak gitu. Untuk menjangkaunya saya perlu keseimbangan tubuh. Dalam kehidupan juga memang sama kan. Kalau mau dipakai. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Manjat aja lah yang penting olahraga. Tapi jangan lupakan hidup tanpa bahaya. Saya tambahin jadi bahagia kayak gitu. Canggih teknologi ya. Jadi hari ini kita akan ke rumah Mas Hari. Hidden gem di Kunjul. Itu baru dipilih sekali. Ntar kita coba. Ini serem, ini terus pakai ini kan. Waduh, kayak penjinak bom gitu kan. Gitu kan. Wah, seru banget ini. Lewat kiri ya Mas ya. Kalau lewat Afghanistan enggak ya. 28 menit ada yang